Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak adalah Yusril Ahmad Fatoni. Bapak merupakan mahasiswa dari Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang materi pokok persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, di mana kompetensi dasar yang dituntut yaitu 3.3 yang menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, 4.3 yaitu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lalu yang kedua, dapat memecahkan masalah terkait dengan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar dengan terampil. Oke. Saat ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, operasi penjumlahan bentuk aljabar. Dan yang ketiga yaitu operasi pengurangan bentuk aljabar. Nah, setelah minggu lalu kita telah belajar tentang bentuk aljabar, di mana bentuk aljabar ada suku, ada koefisien, ada variabel, dan konstanta. Mari kita review satu persatu tentang bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama yaitu suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Lalu, koefisien. Koefisien merupakan faktor konstanta dari suku pada bentuk aljabar. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil yaitu A, B, C, X, dan lainnya. Selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta merupakan suatu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Oke. Kita telah mengenal nih bentuk-bentuk dari aljabar. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Banyak sekali loh masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Entah hal itu karena sadari atau tidak. Misalkan dalam dunia perbankan, perdagangan di pasar, dan produksi suatu perusahaan. Nah, berikut salah satu contoh tentang permasalahan dalam dunia perdagangan. Contoh masalah. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar, Pasean, dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pasar Waru memesan 20 karung beras. Sedangkan beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Yang kedua, B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang Pasean saja. Lalu yang ketiga,
Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar waru saja. Oke, kita ingat-ingat lagi ya, bahwa Pak Maduri hanya memiliki 17 karung beras. Lalu pesanan dari pasar Pasean sebanyak 15 karung beras. Dan pesanan dari pasar waru 20 karung beras. Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Alternatif penyelesaian. Nah, untuk jawaban yang A, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 15x ditambah 20x atau 35x kilogram beras, yaitu jumlah dari pesanan dari pasar Pasean dan pasar waru. Selanjutnya, yang B, jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, maka sisa beras yang ada di Pak Maduri yaitu 2 karung beras atau 2x kilogram beras. Didapat dari 17 karung beras dikurangi 15 karung beras, yaitu 2 karung beras atau 2x. Selanjutnya, yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang dari pasar waru adalah 3 karung beras atau negatif 3x kilogram beras. Tanda negatif menyatakan kekurangan. Nah, didapat dari 17 karung beras dikurangi 20 karung beras, yaitu negatif 3. Selanjutnya, nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, marilah kita amati dan lengkapi beberapa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pada tabel berikut. Nah, telah disediakan tabel berikut di mana terdapat 7 soal dan terdapat huruf A, B, A ditambah B, B ditambah A dikurang B, B dikurang A. Yuk kita simak contoh soal nomor 1, 2, dan 3. Pada soal nomor 1, nilai A adalah 2x. Nilai B adalah 3x. Nilai A plus B yaitu 5x. Didapat dari 2x ditambah 3x. Hasilnya 5x. Selanjutnya B ditambah A yaitu 5x. Didapat dari 3x ditambah 2x. Selanjutnya kolom A dikurang B yaitu didapat dari 2x dikurang 3x yaitu negatif x. B dikurang A yaitu 3x dikurang 2x menghasilkan x. Selanjutnya kita berlanjut ke nomor 2, yaitu untuk nilai A x plus 2, nilai B x plus 7, nilai A plus B yaitu 2x plus 9 didapat dari x ditambah x 2x, 2 ditambah 7 yaitu 9x, jadi 2x plus 9. Selanjutnya B ditambah A, hasilnya sama dengan A ditambah B yaitu 2x plus 9. Selanjutnya A dikurang B, 2x x plus 2 dikurang x plus 7 yaitu menghasilkan negatif 5. Selanjutnya B dikurang A, x plus 7 dikurang x plus 2 menghasilkan 5. Didapat dari x dikurang x habis, 7 dikurang 2 bersisa 5. Jadi B dikurang 5 hasilnya B dikurang A hasilnya 5. Selanjutnya nomor 3, x ditambah 1. Untuk yang B 3x plus 8. A plus B yaitu 4x ditambah 9. Untuk B plus A sama hasilnya dari A plus B. Selanjutnya yaitu A dikurang B, x plus 1 dikurang 3x plus 8. X dikurangi 3x menghasilkan negatif 2x. 1 dikurang 9 menghasilkan negatif 9. Jadi A
dikurang B menghasilkan negatif 2X dikurang 9. Selanjutnya yaitu B dikurang A. 3X plus 8 dikurang X plus 1. 3X dikurang X menjadi 2X. 8 dikurang 1 menjadi 7. Jadi 2X plus 7. Selanjutnya nomor 4. Nilai A yaitu 3X negatif 2. Nilai B 2X negatif 4. Selanjutnya nilai A plus B adalah benar. 5X negatif 6 dihasilkan dari 3X ditambah 2X menghasilkan 5X. Negatif 2 ditambah negatif 4 menghasilkan negatif 6. Jadi nilai dari A plus B yaitu 5X negatif 6. Selanjutnya B plus A. Ya benar, 5X negatif 6 yaitu hasilnya sama dengan A plus B. Selanjutnya A dikurang B. 3X min 2 dikurang 2X min 4 menghasilkan X plus 2. Selanjutnya B dikurang A, yaitu 2X min 4 dikurang 3X min 2 menghasilkan negatif X negatif 2. Selanjutnya nomor 5. 2X min 1 untuk nilai B 1 min X. A plus B yaitu menghasilkan X. B plus A yaitu menghasilkan X. Didapat dari 2X plus negatif X menghasilkan X. Negatif X ditambah 1 yaitu habis. Jadi tetap meninggalkan nilai X. Selanjutnya A dikurang B menghasilkan Yap, 3X min 2. Selanjutnya yaitu B dikurang A. Negatif 3X plus 2. Untuk soal nomor 6, nilai A adalah 3X. Nilai B 2X plus 1. Nilai A plus B adalah 5X plus 1. Didapat dari 3X ditambah 2X menghasilkan 5X dan plus 1. Untuk B plus A adalah sama hasilnya yaitu 5X plus 1. Untuk A dikurang B, 3X dikurangi 2X plus 1 menghasilkan X min 1. Untuk B dikurang A menghasilkan 2X plus 1 dikurang 3X sama dengan min X plus 1. Kita berlanjut ke soal yang terakhir yaitu nomor 7. Nilai A adalah 5, nilai B adalah 2X min 4. Nilai A plus B adalah 2X plus 1. Nah, selanjutnya yaitu nilai B plus A sama yaitu 2X plus 1. Nilai A dikurang B dapat dari 5 dikurang 2X min 4 yaitu negatif 2X plus 9. Nilai B dikurang A yaitu 2X min 4 dikurang 5 menghasilkan 2X negatif 9. Nah, setelah melengkapi tabel di atas, tulislah pertanyaan terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nanti bisa ditulis dan disampaikan lewat grup WhatsApp ya. Selanjutnya yaitu yuk kita menggali informasi tentang penjumlahan dan pengurangan. Perusahaan X mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dengan X dan banyaknya kelereng di kotak putih dinyatakan dengan Y, maka banyak kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan 15X ditambah 9Y. Jadi
15 kotak merah dinyatakan dengan 15X dan 9 kotak putih dinyatakan dengan 9Y. Lalu keterangan yaitu banyak kelereng dalam setiap kotak merah sama, banyak kelereng dalam setiap kotak putih yaitu sama. Jika Wafi diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih, maka Wafi sekarang mendapatkan tambahan kelereng sebanyak 7X ditambah 3Y. Dengan demikian, Wafi sekarang memiliki 15X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y kelereng. Bentuk 15X plus 9Y tambah dalam kurung 7X tambah 3Y sama dengan 22X ditambah 12Y yang didapat dari 15X ditambah 7X yaitu 22X dan 9Y ditambah 3Y yaitu 12Y yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kotak-kotak dengan warna yang sama. Bentuk dari 15X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y sama dengan 22X plus 12Y disebut dengan penjumlahan bentuk aljabar. Karena Wafi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya, maka kelereng yang dimiliki Wafi berkurang sebanyak 6X ditambah 9Y kelereng. Dengan kata lain, kelereng yang dimiliki Wafi sekarang adalah 22X ditambah 12Y dikurangi dalam kurung 6X ditambah 9Y kelereng. Bentuk ini sama dengan 16X ditambah 3Y, yaitu diperoleh dengan cara mengurangkan kotak-kotak yang warnanya sama. Bentuk 22X ditambah 12Y dikurang 6X ditambah 9Y sama dengan 16X ditambah 3Y disebut dengan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya, marilah kita perhatikan suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar pada tabel berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa 15X dan 7Y merupakan suku sejenis, 9Y dan 3Y merupakan suku sejenis. Selanjutnya, di nomor yang kedua, 22X dan negatif 6X merupakan suku sejenis, dan 12Y dan negatif 9Y merupakan suku sejenis. Ayo kita berlatih pada soal nomor 1, yaitu tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, langkah yang pertama yaitu kita jabarkan terlebih dahulu. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah dalam kurung negatif 6B. Selanjutnya yaitu kumpulkan suku yang sejenis. Setelah kita pelajari bersama bahwa 7A dan 8A merupakan suku sejenis, 4B dan negatif 6B merupakan suku sejenis. Lalu kita operasikan suku sejenis. 7A ditambah 8A menghasilkan 15A. 4B dikurang negatif 6B menghasilkan negatif 2B. Sehingga hasil dari soal nomor 1 yaitu 15A negatif 2B. Nah, kita berlanjut ke latihan yang kedua, yaitu tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Sama seperti soal yang pertama, kita jabarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 7A dikurang 8A ditambah 4B ditambah 6B. Selanjutnya, operasikan suku sejenis tersebut menghasilkan 7A dikurangi 8A menghasilkan negatif A ditambah 10B, yaitu 4B ditambah 6B. Untuk soal yang nomor 3, tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B ditambah 4 oleh 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu dari soal-soal yang telah disampaikan. Menghasilkan, lalu kita kumpulkan suku sejenis 16A ditambah 5A, 12B dengan 9B, 2C ditambah 4. Lalu kita operasikan suku yang sejenis, yaitu 16A ditambah 5A menghasilkan 21A, 12B, negatif 12B dikurang 9B menghasilkan negatif 21B, dan 2C tidak ada
yang sejenis jadi tetap 2C dan konstanta 4 plus 4. Jadi menghasilkan 21A negatif 21B ditambah 2C ditambah 4. Untuk soal nomor 4, yaitu kurangkan 3X ditambah 4Y dengan 5X dikurang 6Y. Yang pertama kita jabarkan berdasarkan soal, yaitu 3X ditambah 4Y dikurang 5X ditambah 6Y. Kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 3X dikurang 5X ditambah 4Y ditambah 6Y, menghasilkan negatif 2X ditambah 10Y. Nah, kita berarti untuk soal yang terakhir, yaitu yang kelima, kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P tambah 10. Karena ada kata-kata dari, maka 10P plus 11 berada di depan, sedangkan 2P negatif 5 berada di belakang. Sehingga jabarkan berdasarkan soal, yaitu 10P ditambah 11 dikurangi 2P plus 5. Kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 10P dengan 2P, 11 dengan 5. Lalu operasikan suku sejenis tersebut. 10P dikurangi 2P menghasilkan 8P, 11 ditambah 5 menghasilkan 16. Selanjutnya yaitu kemudian setelah kalian melakukan kegiatan menggali informasi, selesaikanlah soal-soal yang dikirim di grup WhatsApp. Oke, kita telah di akhir pembelajaran. Kita telah mempelajari tentang mengenal bentuk aljabar, lalu memahami bentuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Nah, ini merupakan kata-kata penyemangat untuk kita semua agar tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun dalam masa sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.